Selamat pagi Bang. Pagi Pak. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Gini Bang, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, Ya. bahwa saya akan melaksanakan observasi pas di waktu Pak Am melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Iya ya. Nah, namun sebelum observasi itu dilaksanakan, dia ini ada tahapnya Pak Am. Iya ya. Nah, sebelum observasi itu harus ada pra-observasi. Iya. Setelah observasi nanti ada pasca observasinya ya Pak Am ya. Mungkin Pak Am juga tahu tuh. Iya. Nah sebelumnya untuk di pra-observasi ini Pak Am, saya ini akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti kepada Pak Am. Pertanyaan ini akan digunakan nanti pas maksudnya untuk saya gunakan di waktu pas di observasinya gitu, supaya nanti ada hubungannya, nanti ada berjalan antara pra dan observasi biar satu arah kita ya Pak Am ya. Iya. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Am. Iya. Saya berharap Pak Am sangat bisa menjawabnya Pak Am ya. Iya. Nah gini Pak Am, nanti pas di observasi materi apa nih yang akan Pak Am berikan kepada siswa? Materi yang itu ada dua. Yang pertama itu ada masalah software, pemasaran software. Yang kedua itu ada pemasaran aplikasi. Oke, berarti materinya dua ya, pemasaran software dengan penggunaan software, pemasaran software ya? Pemasaran software dengan pemasaran aplikasi. Pemasaran aplikasi. Nah, tentunya nanti ada dari dua materi yang ingin Pak Am sampaikan, pemasaran software dan pemasaran aplikasi tersebut. Nah, tujuan dari pembelajaran yang ingin Pak Am capai apa dari materi itu Pak Am? Tujuannya nanti ada menerapkan proses bisnis di bidang industri, pengembangan perangkat lunak dan game. Pengembangan? Ya, pengembangan perangkat lunak dan game, proses bisnis dan industri. Dalam bisnis dan industri gitu. Iya. Oke. Nah, jadi tujuannya itu adalah mengembangkan penggunaan perangkat lunak di dalam industri menggunakan aplikasi game ya. Iya. Seperti itu. Nah, terus Pak Am, yang lebih area nih, yang lebih spesifiknya itu areanya itu area pengembangan yang di mana yang ingin Pak Am kembangkan, misalnya hal yang lebih ingin dikembangkan gitu di dalam dua materi tersebut. Proses pemasaran softwarenya. Jadi proses pemasaran softwarenya itu berarti proses pemasaran softwarenya itu di industri gitu ya Pak Am ya. Nah, oke. Berarti terus yang selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya nih Pak Am. Jadi di dalam kita belajar itu ada strategi ya, ada model, ada model, ada strategi. Nah, selanjutnya model pembelajaran yang Pak Am gunakan dengan menggunakan model pembelajaran yang bagaimana Pak Am? Yang di situ ada strategi yang saya gunakan, ada visual, ada proses, ada audio. Tapi saya fokus ke bagian prosesnya aja. Oke, jadi proses yang bagaimana nih Pak? Cara mempromosikan aplikasi, proses cara mempromosikan aplikasi tersebut di industri gitu. Oke. Terus Pak Am, nanti kalau untuk model pembelajarannya yang bagaimana Pak Am? Yang modelnya yang menggunakan metode PJBL. PJBL itu based learning itu ya? Project based learning ya. Jadi model yang Pak Am gunakan itu adalah project based learning. Terus strateginya itu lebih menggunakan ke yang prosesnya ya, proses pembuatan aplikasi untuk industri seperti Pak Am. Oke. Terus nanti penilaian bagaimana Pak Am? Bagaimana Pak Am menggunakan penilaian setelah dari proses pembelajaran itu selesai? Ya, biasanya saya gunakan di dalam
pembelajaran tuh biasanya saya menggunakan Quizzes, Oh, aplikasi Quizzes. Oke, Iya. berarti Pak Am harus menyiapkan lagi satu apa namanya program nih. Iya. Jadi nanti berarti aplikasi Quizzes soalnya itu disebarkan dengan siswa gitu. Ya, linknya disebarkan Oke. di siswa, Iya. dan siswa menggunakan Android. Oke, berarti siswa diwajibkan membawa Android nih, Pak Iya. Am ya. Oke. Terus di sasaran kelasnya kelas berapa nih Pak Am? 10 DKV, desain komunikasi visual. Oke, berarti kelas 10 ya? Iya, Kelas 10 desain komunikasi visual. Jamnya Pak Am? Jamnya jam ke 56. Oh, 56 ya. Iya, Berarti habis habis istirahat. Iya. Oke. Berarti sasaran kelasnya adalah kelas 10 desain komunikasi visual. Iya. Jam ke 5 dan 6. Iya. Berarti jam sekitar jam 11.10 ya. Iya, Oke. 11.10. Oke, berarti saya sudah dapat gambaran nih Pak Am untuk kegiatan observasi kita besok. Iya. Saya berharap Pak Am bisa melaksanakan ini dengan baik, kita bisa bekerja sama dengan baik ya Pak Am ya. Iya. Akhirnya nanti setelah observasi saya minta kesediaan juga nih Pak Am Iya. untuk melaksanakan pra observasi lagi dengan Pak Am. Nanti insya Allah hari Rabu. Ya. Hari Rabu Pak Am ada kan? Ada. Oke. Terima kasih Pak Am untuk hari ini. Silakan Pak Am melanjutkan aktivitas Pak Am lagi, dan besok saya akan masuk pas setelah istirahat untuk observasi proses kegiatan pembelajaran Pak Am di kelas ya Pak Am ya. Iya. Terima kasih Pak Am. Iya, sama-sama. Ulang dan analisis materi kita hari ini, materi yang kita pelajari ini telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang apa itu pemasaran software dan strategi-strategi yang umum digunakan. Kesimpulan utamanya, pemasaran software adalah proses mempromosikan dan menjual perangkat lunak kepada target audiens. Pemasaran software adalah suatu kegiatan yang mempromosikan dengan strategi yang menarik. Karena persaingan dunia software sangat ketat, sehingga strategi pemasaran yang efektif menjadi kunci. Iya, itu kesimpulan kita hari ini. Ini Bapak punya sedikit note untuk refleksi materi kita hari ini. Silakan tulis di kertas ini. Baik, terima kasih kepada Reza telah bertanya. Di jawaban dari kelompok 2 tersebut akan dibacakan oleh Reza. Tujuan utama kami adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif, sehingga siswa termotivasi untuk belajar secara mandiri. Kami juga ingin membantu siswa memahami konsep Karena waktunya sudah habis, silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Syadrak. Sebelum pulang, marilah kita baca hamdalah. Selamat pagi Pak Am. Pagi Pak. Apa kabar nih Pak Am? Alhamdulillah sehat. Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari
hari itu udah ngajar Pak Am Kami ada di kelas mana? kelas 10 kata. Yang berapa? Pagi tadi habis istirahat, nanti kelas 10 kata lagi. Oke. Baiklah Pak Am, di sini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Iya. Nah sebelumnya saya juga sudah sampaikan pas pra observasi bahwa stepnya nanti ada pra observasi, ada observasi yang telah kita laksanakan kemarin. Iya. Nah hari ini adalah pasca observasi. Iya. Nah di sini Pak Am, saya akan menyampaikan ada beberapa catatan yang saya buat di waktu pas observasi yang kita laksanakan di dalam pembelajaran Pak Am yang kita laksanakan kemarin, ya Iya. Pak Am ya. Nah di sini Pak Am ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Am, ya Pak Am ya. Iya. Nah apa nih perasaan Pak Am atau apa yang Pak Am rasakan setelah observasi yang kita laksanakan pada hari Selasa kemarin Pak Am? Iya. Alhamdulillah sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya sangat belum sempurna. Oke, berarti ada hal yang belum sempurna menurut Pak Am ya Pak Am? Iya. Nah kalau boleh saya tahu Pak Am, di manakah letak ketidaksempurnaan tersebut? Nah terus apa nih yang Pak Am akan laksanakan pada pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di kelas Pak Am? Ya, sedikit agak tegang, mungkin karena ada seseorang yang mengamati. Tapi alhamdulillah proses pembelajaran telah berjalan dengan lancar, Pak. Oke, alhamdulillah ya Pak Am. Iya. Jadi agak sedikit gugupnya juga ya Pak Am. Iya. Dengan saya juga seperti itu Pak Am. Kalau seandainya ada, walaupun kita sudah menjadi guru sudah bertahun-tahun, tetapi kalau seandainya di waktu ada yang di dalam, ada supervisor yang di dalam, jadi agak sedikit deg-degan ya Pak Am Iya. ya. Nah, oke. Nah seterusnya Pak Am, bisa tidak Pak Am ceritakan kembali nih, proses dari pembelajaran yang observasi yang kita laksanakan pada Selasa kemarin? Bisa Pak Am ceritakan kembali tidak? Bagaimana seperti itu? Iya. Untuk pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, proses pengelompokan sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu secara visual, audio visual, ataupun kinetik. Ya, saya juga pas di waktu pasca observasi kemarin, di waktu pra observasi, saya juga sudah memiliki beberapa catatan yang saya buat, yang saya tanyakan kepada Pak Am tentang teknik apa yang akan Pak Am laksanakan. Nah di situ juga Pak Am sudah menyampaikan bahwa Pak Am akan melaksanakan diferensiasi yang lebih ke pembelajaran berdiferensiasi yang lebih kepada prosesnya ya. Iya. Lalu pengelompokannya juga sudah sesuai dengan yang ada di catatan saya, bahwa Pak Am mengelompokkan sesuai dengan sesuai yang ada yang audio, visual, dan kinestetik. Nah sesuai dengan apa yang telah saya tulis dan setelah saya lakukan di waktu observasi juga kemarin. Nah selanjutnya Pak Am, dari proses pembelajaran atau observasi yang kita laksanakan kemarin, adakah berupa hambatan atau semacam yang kurang mendukung lah menurut Pak Am nih di dalam proses pembelajaran observasi kemarin? Apakah ada Pak Am? Ya, untuk hambatannya kemarin mungkin pada masalah teknisnya, di mana pas waktu observasi berlangsung listriknya tiba-tibanya mati, ya. Mati lah. Sehingga pencapaian pembelajarannya tidak begitu maksimal. Iya.
Jadi saya juga sempat kita juga berdiskusi kemarin Pak Am bahwa kok di waktu pas observasi jadi lampunya tiba-tiba mati dan Pak Am menyatakan bahwa tidak tujuan pembelajaran tidak begitu maksimal, tapi kalau menurut saya dari catatan saya ya betul, tetapi dari kalau seandainya dari grade-nya itu saya rasa itu sudah mencapai 8 Pak Am. Jadi Pak Am tidak usah khawatir ya Pak Am. Nah selanjutnya Pak Am, adakah kalau tadi Pak Am mengalami kendala teknis ya, karena tidak bisa menggunakan fokus dan sebagainya ya Pak Am, padahal baterainya sudah dimasukkan ke laptop ya. Jadi selain dari hambatan teknis tersebut, apakah ada lagi hambatan lain yang Pak Am alami di waktu observasi kemarin Pak? Iya, ada yang dari siswa juga ada yang diam, siswa takut untuk berpendapat sehingga hanya sebagian anak saja yang berani berpendapat. Oke, berarti Pak Am merasa keaktifan siswa di kelas kemarin itu kurang ya? Iya. Pak Am ya. Nah, terus kemarin juga saya amati juga Pak Am ya terkait hambatan-hambatan yang terjadi. Kira-kira menurut Pak Am sendiri nih, hambatan itu bisa terjadi itu kenapa Pak? Mungkin karena saya kurang memaksimalkan anak-anak, hanya memberikan batasan saja siapa yang mau atau yang ingin menyampaikan pendapatnya, sehingga yang lainnya cuma diam saja Pak. Jadi Pak Am merasa hambatan itu terjadi karena Pak Am kurang melakukan ini ya, lebih kurang meminta siswa ya. Iya. Jadi tertuju kepada siswa yang merasa bisa terus berkali ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Am nih, jadi itu adalah hambatannya. Jadi kalau menurut Pak Am, bagaimana cara Pak Am bisa mengatasi itu dengan kurangnya aktif siswa di kelas waktu pembelajaran? Jadi apa nih teknik atau cara yang Pak Am bisa lakukan untuk ke depan? Ya, mengurangi hambatan tersebut, saya akan berikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada anak-anak dengan cara langsung saya tunjukkan biar anak-anak belajar untuk mengungkapkan pendapatnya. Oke, jadi selanjutnya itu Pak Am langsung menunjukkan gitu, Iya. menunjukkan karena Yuda seperti itu ya. Iya. Jiri ya. Jadi berarti langsung menuju to the point saja seperti itu ya. Oke. Berarti tidak, kalau yang kemarin itu kan Pak Am misalnya siapa yang bisa gitu ya. Iya. Nah, kalau sekarang bagaimana Pak Am? Sekarang langsung ke To the point. ya, to the point. Oke. Jadi langsung ke orangnya langsung ya. Oke. Seperti itu ya Pak Am. Jadi bagus juga tuh apa yang akan Pak Am lakukan. Nah, selanjutnya kapan nih Pak Am akan melaksanakan aksi dari hambatan tersebut. Misalnya tadi kan Pak Am mengalami hambatan di kurangnya aktif siswa. Nah, kapan nih Pak Am mulai akan melaksanakan aksi memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi di waktu proses pembelajaran yang kemarin? Ya, pada pertemuan yang akan datang, saya akan melaksanakan hasil evaluasi pertemuan yang kemarin, Pak. Oke, berarti mulai pertemuan yang selanjutnya yang minggu depan mulai merubah ya. Jadi mulai diuji coba ya Pak Am ya. Oke Pak Am. Nah selanjutnya ini Pak Am, kira-kira nih apa nih perasaan Pak Am setelah apa harapan yang Pak Am inginkan ke depannya terhadap diri Pak Am sendiri, diri siswa, jadi apa harapan ke depannya Pak Am? Iya, saya akan melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, terhadap pembelajaran di kelas dan terhadap siswa juga, agar siswa bisa lebih maksimal lagi
dalam observasi di semester yang akan mendatang. Oke. Baiklah Pak Am, saya juga betul sekali apa yang Pak Am sampaikan bahwa setiap proses itu harus ada refleksi. Saya juga akan melaksanakan refleksi terhadap diri sendiri sebagai observer nanti. Nah, semoga apa yang Pak Am harapkan, apa yang saya harapkan bisa berjalan dengan lancar. Semoga kita, baik saya, Pak Am dan seluruh warga sekolah kita ini bisa melakukan refleksi dan perubahan agar tujuan pendidikan yang diinginkan tercapai. Paham ya? Nah, terima kasih Pak Am. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Semoga Pak Am sukses selalu. Selamat melaksanakan aktivitas. Amin. Terima kasih Pak Am ya. Sama-sama Pak. Selamat pagi Pak Am. Pagi juga Pak.